Pemirsa dan seluruh ashab channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita, begitu juga dengan orang-orang yang kita cintai, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk pada kolom komentar. Di antaranya ketika kami menerangkan tentang istri yang menagih nafkah kepada suaminya. Jika misalkan mungkin suami itu tidak memberikan nafkah di hari itu, bisa jadi karena mungkin lupa atau mungkin ada unsur kesengajaan. Karena nafkah itu merupakan hak bagi si istri, maka istri diperkenankan untuk menagih. Dan sebagaimana yang telah kami terangkan juga pada video saat itu, bahwa secara teks hukum sebenarnya suami itu berkewajiban memberikan nafkah kepada istri adalah setiap hari, bukan per minggu atau 1 bulan. Hanya saja karena kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, seorang suami itu biasanya memberikan nafkah kepada istri dilangsungkan 1 minggu sekali atau dilangsungkan selama 1 bulan 1 kali. Ini bisa menjadi mutabar karena memang kebiasaan adat istiadat di daerah tersebut seperti demikian. Dengan catatan dalam 1 bulan yang diberikan itu nanti dibagi per harinya itu nanti ketemunya berapa. Nah, kemudian saat kami menerangkan hal yang seperti itu, ada pertanyaan di kolom komentar dari akun YouTube atas nama Mainan Anak 7324, yang mana pemilik akun ini menanyakan, mohon maaf Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan kalau mau merujuk ada di dalam kitab apa Ustadz? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya, beliau bertanya kira-kira keterangan yang kami sampaikan saat itu merujuk pada kitab apa. Untuk menanggapi pertanyaan ini, saya perlu menyampaikan bahwa keterangan-keterangan senada dengan apa yang kami sampaikan itu banyak disampaikan di kitab-kitab fikih. Terutama yang kali ini kebetulan saja pada saat ini yang kami pegang di matanya Minhajut Thalibin, yang ini kitabnya Minhajut Thalibin, atau juga di matanya kitab Fathul Mu'in. Tentunya di situ nanti bisa Anda lihat pada pasal atau bab yang menerangkan tentang nafkah. Untuk lebih jelasnya lagi, kali ini saya mencoba membuka syarah-syarahnya Minhajut Thalibin, baik itu dari Tuhfatul Muhtaj, tulisannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, atau mungkin dari tulisannya Al-Imam Romli di Nihayatul Muhtaj, atau yang saat ini sedang saya buka adalah di dalam kitab Mughnil Muhtaj, tulisan buah karya dari Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Nadanya nanti arahnya sama, karena memang berangkat dari tulisan matan yang bunyinya sama, sehingga keterangannya nanti ya kurang lebih akan sama seperti itu. Hanya dalam permasalahan-permasalahan tertentu saja yang nanti ada perbedaan pendapat antara Al-Imam Khatib Asy-Syarbini, antara Imam Romli dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang pada kesempatan kali ini menanggapi pertanyaan tersebut itu sebagaimana yang diterangkan dalam Mughnil Muhtaj, beliau Asy-Syaikh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini menyatakan ketika beliau menanggapi, memberikan keterangan lanjutan pada keterangan matan, yaitu kitab Minhajut Thalibinnya, bahwa yang namanya pemberian nafkah ya itu dilaksanakan per hari, yaitu ketika Al-Imam An-Nawawi, pemilik atau penulis kitab Minhajut Thalibin, menyatakan ala musirin li zaujatihi kulla yaumin muddatu amin. Nah, ketika Imam Nawawi menyatakan kulla yaumin, di situ kemudian diberikan keterangan lanjutan lagi, ditambah supaya lebih jelas lagi, bilailatihi al-muta'akhirah, sekaligus juga dengan malamnya hari itu, tapi malam yang dimaksud adalah malam yang datang berikutnya. Sehingga penghitungan nafkah itu dimulai dari sejak awal pagi, ya berarti waktu subuh, diberikan nominalnya berapa untuk belanja, yang sekiranya nominal itu cukup untuk mulai pagi sampai siang, sampai sore, sampai malamnya. Baru besok paginya itu penghitungan yang baru lagi. Nah, ini keterangan yang menjadi dasar kenapa nafkah tadi itu diberikan per hari. Secara teks hukum berlaku seperti demikian.
Untuk kemudian yang berlakunya itu apa namanya, adat istiadat, bisa per minggu, 1 minggu sekali, atau mungkin 1 bulan sekali, itu merujuk pada keterangan-keterangan tentang masalah jenis apa namanya, jenis nafkah yang diberikan. Secara teks, para ulama itu mewajibkan pemberian nafkah tentang masalah pangan ini dalam bentuk biji-bijian, dalam bentuk hab. Itu secara teksnya. Namun kemudian keterangan lanjutannya dari para ulama, jika sekiranya di daerah itu tidak terbiasa menggunakan biji-bijian, maka boleh menggunakan bahan yang memang sudah lumrah dan sudah biasa dijadikan sebagai makanan pokok di daerah tersebut. Bahkan boleh juga diganti dengan qimah. Menggunakan qimah itu artinya dengan menggunakan nominal harganya. Taruhlah misalkan dalam 1 hari itu, dalam satu rumah tangga, si istri ini 1 hari butuh 1 mud, ya 1 mud biji apa, misalkan beras misalkan. Kira-kira 1 mud beras itu harganya berapa? Taruhlah misalkan saya ambil contoh 1 mud beras itu harganya 4.000 misalkan. Maka sebagai pengganti 1 mudnya beras ini, si suami memberikan 4.000 rupiah. Kira-kira lauknya misalkan, di daerah itu lauknya itu yang umum, yang lumrah, masyarakat mengkonsumsi tempe misalkan. Kira-kira untuk 1 hari itu butuh seberapa tempenya? Misalkan untuk 1 hari itu butuhnya 5.000 rupiah. Seukuran tempe yang harganya 5.000 rupiah. Maka si suami membelikan tempe dengan harga 5.000 rupiah. Atau memberikannya bukan dalam bentuk tempe, tapi memberikannya dalam bentuk nominal uang, yang nominalnya ini bisa untuk dibelanjakan tempe seperti itu. Nah, itu yang ada di dalam kitab-kitab ini. Yang terutama yang kali ini yang saya pegang, yaitu di dalam kitab Mughnil Muhtaj, buah karya dari Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini, yang nanti isinya atau nadanya sama dengan yang ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, atau di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, atau di dalam kitab Fathul Jawad tulisannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Begitu juga di Hasyiah Bujaironi ala Fathul Wahhab, itu nanti nadanya arahnya sama. Terlebih lagi yang biasanya saya pakai landasan untuk kajian kali ini, saya sering merujuk menggunakan Fathul Qorib. Yang Fathul Qorib itu saya sering membandingkan atau mengambil keterangan dari Syekh Al-Baijuri. Atau kadang saya juga mengambil keterangan-keterangan yang bersumber dari Hasyiah Al-Bujaironi ala Iqna. Di situ nanti keterangannya sama seperti itu, tentang masalah kebiasaan adat istiadatnya seperti apa, sama arahnya seperti itu juga. Nah, ini mungkin bagi pemirsa yang memiliki kemampuan untuk membaca kitab, bisa merujuk pada kitab-kitab tersebut, dan insya Allah keterangannya tidak jauh berbeda antara satu kitab dengan kitab yang lainnya. Dalam perspektif madhab Syafi'i, ya memang arahnya seperti itu dalam masalah nafkah. Nah, mungkin dari keterangan saya ini ada yang kurang jelas, atau mungkin saya terlalu cepat menerangkannya, bisa ditanyakan di kolom komentar pada video kali ini, atau mungkin bisa diajukan melalui nomor admin yang tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami terangkan ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan, apa yang kita kerjakan untuk keluarga kita di rumah, itu bisa betul-betul membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan kita melakukan muasyarah bil ma'ruf kepada istri-istri kita, muasyarah bil ma'ruf kepada anak-anak kita, muasyarah bil ma'ruf kepada orang tua dan mertua kita. Dan mudah-mudahan dengan sikap yang seperti itu, dengan niatan ingin menghidupkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW, menghidup-hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, ini betul-betul bisa menjadi modal untuk membahagiakan hati beliau, dan kita bukan sekedar menjadi umat beliau, tapi kita betul-betul dicintai dan juga dikangeni oleh hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga ketika kita kembali kepada beliau, kita bertemu dengan beliau nanti di alam akhirat, beliau memandang kita dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bangga, karena memiliki umat-umat yang terus bertahan untuk menghidup-hidupkan syariat dan juga ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita mulai dari keluarga kita, kemudian kepada lingkungan orang-orang di sekeliling kita, dan insya Allah akan menambah lebih besar lagi kepada seluruh umat Islam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.